wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Nomor hidup mahasiswa A2 B1 20 191. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Negeri Jambi. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 63 garis miring 2 Batu Kerbau, Kecamatan Pelepak, Kabupaten Bungo. Di sini saya mengajar sebagai guru kelas 6 pada tahun ajaran 2020 dan 2021. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada pembelajaran saya hari ini akan membawakan tema selamatkan makhluk hidup. Subtemanya tumbuhan sahabatku. Selamat menikmati. Yang pertama adalah melalui membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan atau membuat kesimpulan. Yang ketiga adalah setelah mengamati dan menyimak video dari gambar bunga, siswa mampu menganalisa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang keempat adalah setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar seperti biasanya lagi. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada teman kita yang tidak masuk? Semuanya hadir. Makanya sekarang kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan. Kenapa kita harus menjaga kesehatan? Karena pada saat ini di luar sana masih ada yang namanya COVID, virus yang sangat berbahaya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan tertular. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, tolong teman kita Silvi untuk
menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ya, silakan Silvi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Duduk lagi di tempatnya masing-masing. Terima kasih kepada teman kita Silvi yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kenapa? Untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air, rasa cinta kepada negara. Kenapa kita cinta pada negara? Yang pertama, kita hidup di mana? Di Indonesia. Kita tinggal di mana? Kita mencari makan juga di Indonesia. Nah, dari itu kita tidak boleh mengabaikan. Kita tetap cinta kepada Indonesia. Ya. Kita hadir semuanya pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang selamatkan makhluk hidup. Dan subtema kita adalah tumbuhan sahabatku. Nanti pada pelajaran hari ini diharapkan semuanya yang pertama memperhatikan pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, memahami ide-ide pokok yang ada di dalam video nanti ya. Yang kedua, kita tahu manfaat dari tumbuhan. Ya, manfaat dari tumbuhan. Yang ketiga, kita memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan. Belajar dua saja untuk hari ini ya. Kita belajar tentang tumbuhan dan sahabatku. Yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui ide pokok yang ada dalam bacaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Kalau sudah siap, kami minta kepada semuanya untuk membentuk kelompok sesuai dengan yang telah ditunjuk kemarin.
Perhatikan ya. Di depan ada namanya PowerPoint. PowerPoint itu sebagiannya atau PPT. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan duduk temannya dan perhatikan. Tugasmu semuanya adalah mencatat poin-poin atau ide-ide pokok yang ada di dalam bacaan. Ya, mencatat ide pokok yang kamu anggap penting yang ada di dalam bacaan. Setelah itu nanti kamu membaca. Yang Bapak tunjuk nanti dibaca. Kalau Bapak bilang berhenti, gantian dengan teman yang oke, siap? Ya. Kita perhatikan poin-poin yang ada di depan. Coba Bella, tolong dibaca mulai dari judul sampai Bapak turun. Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala kucing setelah terjadi penyerbukan. Pada serbuk sari menuju serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Ada, sambung lagi Mel. Bawahnya, maksudnya. Kemudian setelah menjantan spermatozoid masuk ke ruangan bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin spermatozoid dengan sel kelamin betina atau telur hasil dan dari pembuahan adalah jinggot. Jinggot bertambah menjadi lembaga bakal biji, berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Perhatikan. Tumbuhan apakah ini? Tumbuhan apa? Ada yang tak tahu tumbuhan ini apa? Banyak di dusun? Siapa yang belum pernah menengok tanaman jagung? Dari kecil sampai besar sudah pernah kan? Lanjut. Nah, apa manfaatnya bagi manusia dan bagaimana jagung berkembang biak? Setelah kita nengok gambar di depan, gambar jagung, kira-kira apa manfaatnya? Gunanya bagi kita itu apa? Gunanya apa? Sebagai makanan. Sebagai makanan. Ada di Indonesia ini daerah yang makannya nasinya hanya berasal dari jagung. Selain jagung tidak mau, beras tidak mau, ubi tidak mau. Makanan pokok sehari-hari adalah jagung. Di mana itu? Di Jawa Timur. Ada namanya Kabupaten Pasuruan, tidak salah. Ya, Kabupaten Pasuruan itu makanan pokoknya adalah jagung. Beras ditanam tapi dijual.
Jadi jagung yang pertama adalah sebagai makanan pokok. Yang kedua, sebagai apa jagung? Yang biasa di rumah, yang biasa dipotong. Ya, sebagai pakan jagung sebagai makanan kalau ternak bisa ternak kambing, ternak jawi atau sapi, ternak entok atau itik. Kalau itik makanannya adalah biji. Tapi kalau ternak kambing dan sapi bisa makan daun. Ya, itu beberapa manfaat tanaman jagung atau komgrain. Bahasa Inggrisnya adalah komgrain atau outset. Ini yang bakal tumbuh. Selanjutnya biji ini atau endosperma yang bagian kuning. Jagung ada kuning kan di kupas. Ada kuningnya itu namanya endosperma. Bakal tumbuhnya adalah flomul, ya, atau insetnya. Yang bakal biji namanya radisi atau radice misalnya, dan cotyledon. Inilah tahap-tahap pertumbuhan tanaman jagung pada saat kita menanam. Lanjut. Yang di depan, yang tadi udah dicatat, yang penting kita terlalu asik nengok gambar, ya. Jadi selanjutnya kita tengok video pembelajaran yang ada di depan. Perhatikan ya. Yang lain dicatat, kalau yang penting dicatat. Ya, perhatikan. Catat poin-poin penting atau ide pokok yang penting yang ada di dalam video. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Pagi Putri dari dalam maaf belajar lagi tentang alam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan melancarkan segala aktivitasnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, langsung saja ke materi ya. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada contohnya yang ada secara vegetatif ini akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki
struktur bunga. Jadi ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan cairan lembaga. Ini sel ovum dan cairan lembaga. Nah, berikutnya ada setelah mengamati video pembelajaran tadi, apa kira-kira yang belum mengerti? Berkembangbiakan makhluk atau tumbuhan. Berkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang nomor satu apa? Yang nomor dua perkembangan ya. Ada dua perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama generatif, yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif itu apa? Ya, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan melalui bunga. Semua tumbuhan yang berbunga dan menghasilkan biji namanya pertumbuhan generatif. Semua bunga yang menghasilkan biji atau buah namanya perkembangbiakan secara generatif. Coba sebutkan tumbuhan apa saja yang menghasilkan buah? Jagung. Apa? Jambu. Kelapa. Durian. Mangga. Rambutan. Lagi. Duku. Klengkeng. Manggis. Limau atau jeruk ya. Nah, apel. Jadi semua buah atau semua tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah itu namanya perkembangbiakan dengan menggunakan generatif yang tumbuh melalui bijinya. Nih, bunga, gambar bunga di depan. Tadi disebutkan di dalam video ada bagian-bagian dari bunga. Yang paling bawah ini namanya apa? Tangkai apa? Tangkai bunga. Yang cantik, yang paling cantik namanya apa? Bunga. Namanya apa? Kelopak atau mahkota. Bunga. Mahkota itu gunanya untuk apa? Untuk mempercantik bunga. Kenapa dipercantik? Untuk memikat serangga.
serangga itu ada kupu-kupu, ada lebah atau tawon, ada lalat dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Hah? Supaya serangga ini tadi bermain-main atau makan madu atau nektar yang ada di dalam bunga, yang ada di dalam serbuk sari ini atau sel kelamin jantan. Yang betina apa namanya? Jadi fungsi dari serangga adalah supaya menjatuhkan benang sari jatuh di atas kepala putih. Sel kelamin jantan jatuh di sel kelamin betina di sini akan menghasilkan yang namanya pembuahan atau perkawinan, ya. Tujuan dari pembuahan tersebut adalah untuk menghasilkan bakal biji atau bakal buah. Yang mana setelah cukup umur bunganya rontok, yang ditinggal apanya? Biji muda. Ya. Kalau mangga keluar mangga kecil-kecil atau mangga muda. Kalau kelengkeng ya sesuai dengan namanya kelengkeng, keluarnya juga akan kelengkeng. Itulah perkembangbiakan tumbuhan secara generasi. Tolong dikerjakan. Kerjakan soal-soal yang ada dalam KPD secara bersama-sama, berkelompok. Nanti setelah itu dikumpulkan dan dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Ya? Nah. Ya. Ditulis tadi. Yuk, kerjasama. Tulisnya nanti di sini jadi apa? Untuk dipresentasikan ke depan. Jangan malah Doi.
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Nanti teman-teman dari kelompok lain yang belum paham silakan bertanya. Tapi kalau sudah paham, alhamdulillah. Ya. Dari kelompok 1 perwakilannya silakan ke depan. Ya, Lydia. Diwakili oleh teman kita Lydia. Ya, bacakan hasil kerjanya. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hasil kerjasama kami. 1. Sebutkan apa yang dimaksud dengan perkembangan biakan secara generatif. Perkembangan biakan generatif adalah perkembangan biak tumbuhan dengan menggunakan biji. 2. Sebutkan apa yang dimaksud dengan perkembangan biakan vegetatif. Perkembangan biakan vegetatif adalah perkembangan biakan dengan menggunakan tumbuhan itu sendiri, seperti mencangkok dan lain-lain. 3. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari sebagai makanan pokok dan buah-buahan. 4. Apa manfaat bagi hewan sebagai pakan ternak baik ringan maupun ringan? Ya, makasih. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 wakili si email. Ya, kelompok 2. Ya. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang lainnya diperhatikan. Sebutkan apa yang dimaksud dengan perkembangan biakan secara generatif. Tumbuhan secara generatif merupakan perkembangan biakan dengan cara perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina. 2. Sebutkan apa yang dimaksud dengan perkembangan biakan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif adalah pertumbuhan yang dilakukan dengan menggunakan tumbuhan itu sendiri. Contohnya mencangkok, menempel, menyambung, dan menggentar. 3. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Untuk menjadi bahan pokok makanan. 4. Apa manfaat bagi hewan? Untuk makanan. Ya, terima kasih. Ya, terus untuk email. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3 diwakili oleh Sebutkan apa yang dimaksud dengan perkembangan biakan secara generatif. Perkembangan biakan secara generatif merupakan perkembangan dengan cara berkawin, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina. 2. Sebutkan apa yang dimaksud dengan perkembangan biakan vegetatif. Perkembangan biakan vegetatif dilakukan dengan menggunakan tumbuhan yaitu sendiri, contohnya mencangkok, menyambung, dan lain sebagainya. 3. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Untuk kebutuhan sehari-hari. 4. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Untuk dimakan. Iya. Basket dulu untuk teman kita dari kelompok 3. Itulah hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang mana dari diskusi tersebut anak-anak semuanya sudah paham apa pelajaran pada hari ini. Baiklah, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, Bapak minta kepada teman kita siapa yang berani untuk membuat kesimpulan pada hari ini. Ya, Mer, silakan. Berdiri, Mer, berdiri, kasih aplaus teman-teman. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kesimpulan pada pembelajaran hari ini. 1. Perkembangan biakan generatif adalah perkembangan biakan tumbuhan dengan menggunakan biji. 2. Perkembangan biakan vegetatif adalah perkembangan biakan dengan menggunakan tumbuhan itu sendiri, seperti mencangkok, setek, okulasi,
menyambung, dan lain-lain. 3. Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai makanan pokok dan buah-buahan. 4. Manfaat bagi hewan adalah sebagai pokok ternak baik daun maupun bijinya. Sebagai pakan ternak, bukan pokok ternak ya. Dan terima kasih kepada teman kita yang sudah dari awal sampai akhir. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1 ada yang bertanyakan? Kelompok 2? Kelompok 3 ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, pembelajaran pada pagi hari ini Bapak anggap cukup. Ya, Bapak anggap selesai. Sehingga besok kita akan melanjutkan lagi tentang perkembangbiakan vegetatif atau mempraktekannya langsung ya. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita ada manfaatnya. Bermanfaat pula untuk dibawa pulang ya, oleh-oleh bawa pulang. Kita niat belajar adalah untuk menjemput ilmu. Belajar itu tidak mencari ilmu dah, kita belajar itu menjemput ilmu. Ilmu yang belum kita dapat kita jemput, kita bawa pulang. Setelah bawa pulang jangan sampai hilang lagi, diulang lagi, dipelajari di rumah. Baiklah, kalau sudah cukup, coba pakai berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Ya, dipimpin doanya pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak akhiri, akhiran, wassalamualaikum.